Halo, Aquarius. Wah, Aquarius ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga Crosswatcher yang lagi memantau Aquarius. Nah, ini general reading, pembacaan energi banyak orang yang punya birth chart Aquarius ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Ini mungkin vice versa atau kebolak-balik ya. Dan timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya. Lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Jadi kita cek energi Aquarius dan orang yang dealing sama Aquarius ya. Energimu dan dia. Kita cek juga gitu perasaannya, energinya. Oke, Aquarius dulu ya. By the way, happy birthday. Selamat ulang tahun Aquarius. Tapi walaupun aku bikin reading ini di momen birthday Aquarius, tetap aja ya ini bisa timeless. Videonya bisa berlaku kapan aja. Oke? Baiklah. Wah, di sini aku lihat ini bisa kamu ya energinya. Tapi bisa aja dia, bisa vice versa. Jika ini kamu, aku ngerasa sebenarnya banyak hal yang kamu pikirkan, karena memang banyak peluang hadir di hidup kamu. Kayak misalnya mikirin percintaan, ya bolehlah gitu. Mikirin kerjaan juga, mikirin bisnis kah atau mikirin keuangan. Tapi aku ngelihat kamu excitednya, kamu lebih kayak menggebu-gebunya kalau dalam hal percintaan ya. Atau memang ini ada seseorang yang sangat menggebu-gebu sama kamu. Ada seseorang yang tertarik banget sama kamu. Entah memang dia suka, cinta gitu, sayang, atau memang dia kagum gitu sama kamu. Bisa aja seseorang yang punya koneksi kuat sama kamu, tapi bisa aja mungkin ada yang lain juga tertarik sama kamu. Ini energinya shining ya. Aku lihat entah udah terjadi atau nanti kamu tuh akan bersinar, shining. Orang-orang melihat hal-hal positif di dalam dirimu. Misal ya ternyata cinta itu ada di kamu. Ternyata ya hal kebaikan ada di kamu. Yang bagus-bagus pun ada di kamu. Jadi ya orang senang sama kamu atau dia senang sama kamu. Aku lihat seperti itu. Tapi ya apapun yang terjadi di hidup kamu ya semua disyukuri. Semua harus disyukuri sekecil apapun itu. Meskipun kamu ngerasa ya baru kayak gini sih, ya hidupku masih gini sih, ya ada sih perkembangan tapi kayaknya belum gimana-gimana, atau nanti juga kayaknya belum terlalu banyak yang berubah gitu. Tapi ya apapun itu, sekecil apapun ya syukuri. Karena kalau kamu mensyukuri yang kecil, kalau kamu mensyukuri sesuatu atau seseorang yang kamu rasa masih biasa aja, ya nanti kamu akan dipercayakan hal-hal yang besar gitu. Itu sih. Bisa aja kalau kamu syukuri keadaanmu sekarang, ya nanti kamu akan dipercayakan keadaan yang lebih baik. Syukuri kerjaan sekarang, rezeki sekarang. Ya percintaan pun syukuri aja sekarang gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kamu dipercayakan sesuatu yang besar. Aku lihat gitu. Dan aku lihat kamu sebenarnya masih memikirkan seseorang. Ya meskipun kita bisa aja ya tetap tegar, kita tetap bisa berdiri di kaki sendiri, tapi kayak masih ada nih perasaanmu, pikiranmu sama seseorang gitu. Tapi koneksi sama dia itu membawa
banyak perubahan di dalam dirimu. Kayak kamu menjadi pribadi lebih kuat, pribadi lebih dewasa, kamu menjadi pribadi yang lebih berkualitas ya. Gitu. Tapi kamu masih ini sih, entah kamu masih memperhatikan orang itu atau orang itu masih memperhatikan kamu ya. Ini bisa vice versa. Aku ngelihat ada orang yang menyorot kamu ya. Kamu mungkin jadi sorotan. Entah ada yang memang kepo banget gitu, penasaran sama kamu. Ada di sini orang yang merasa pengen nanya kabar kamu gitu, pengen tahu kondisi kamu. Kamu udah kayak gimana hidupnya gitu ya, udah maju nggak ya kamu udah sesukses apa, udah seberhasil apa sih hidup kamu. Nah, ada yang kepo sih, diam-diam. Atau kalau dia belum berani menghampirimu, kalau dia belum berani benar-benar mencari tahu tentang kamu, tapi setidaknya ada rasa-rasa dia penasaran gitu sama kamu. Kita lihat lagi ya perasaannya. Oke, thank you. Nah, nah. Ini bisa dia atau kamu, bisa vice versa. Dia tuh penasaran loh. Ada yang dia memantau kamu terus gitu. Kekepoannya ke kamu sudah meronta-ronta. Gitu. Jadi aku ngerasain ini ada energi kayak ketika kamu gak terlalu fokus sama orang ini, terus kamu fokusnya sama yang lain, entah apa itu ya yang kamu fokuskan yang lain, dia jadinya kayak ngerasa kehilangan mungkin. Atau dia jadi kayak ngerasa kamu kemana ya gitu. Atau kalau kamu pasif, ya dia bertanya-tanya, sebenarnya kamu tuh ngapain? Kamu sama siapa? Hidup kamu udah kayak gimana? Nah, itu ada. Gitu. Bisa vice versa, ya. Sebenarnya ada orang yang susah banget melupakan kamu. Dia ngerasa udah melekat, udah ketergantungan sama kamu. Jadi dia tuh masih memikirkan kamu. Cuma karena satu dan lain hal, entah karena ada yang lain, ada faktor lain, itu yang membuat dia ya hanya mikirin kamu aja. Tapi santai banget gitu ya. Mungkin gak berbuat apa-apa, gak bertindak gitu. Itu sih. Tapi salah satu dari kalian ya, ini bisa siapa aja, entah dianya atau kamu. Ada seseorang yang pada akhirnya bergerak ya, pada akhirnya melakukan sesuatu. Karena ya ternyata cinta itu tumbuh ya, tumbuh. Entah memang karena kamu yang baik, atau ya mungkin sama kamu tuh dia bahagia, jadi dia susah lupakan kamu. Cintanya gak pernah hilang gitu, malah tumbuh. Atau ini beberapa tentang karma. Kalau kita sepele sama cinta, akhirnya cinta yang mempermainkan kita ya. Maksudnya kalau kita pernah mempermainkan cinta, akhirnya cinta yang mempermainkan kita gitu kan. Kita merasa ya udah, cinta itu ya biasa aja kali gitu. Emang gue harus gimana? Ya lu juga nggak harus dipuja-puja kan. Nah, entah siapa gitu yang merasa seperti itu. Mungkin dia rasa banyak hal yang lebih penting yang harus dipikirkan, ada yang lain atau apa. Tapi akhirnya kayak terjebak gitu. Kok tiba-tiba jadi bucin ya? Tiba-tiba kayak gue budak cinta banget nih. Tiba-tiba baper. Nah, tiba-tiba bawa perasaan ke kamu. Tiba-tiba kayak ngerasa kamu tuh penting. Tiba-tiba kayak ngerasa pengen lagi ke kamu. Itu ada sih. Ya, mungkin ada yang merasa menyesal. Kayaknya menyesali semuanya yang udah terjadi. Harusnya aku waktu itu nggak seperti itu ya. Harusnya aku nggak keras waktu itu. Harusnya aku nggak kepedean, nggak angkuh, nggak sombong, nggak arogan. Ya sekarang gini nih. Tiba-tiba kok sayang banget gitu sama kamu. Nah, ada yang merasa seperti itu ya. Oke. Ini beberapa kalian
ya, bisa kamu nih Aquarius atau vice versa. Aku ngelihat kamu tuh sebenarnya ada konflik batin dengan seseorang. Ada gejolak batin sebenarnya. Entah dengan seseorang yang terkoneksi sama kamu, atau kamu ada konflik batin sama orang lain, sama teman, sama partner, sama rekan, sama keluarga, atau sama siapa. Ya gitu. Kayak kamu lagi berkompetisi ya, kamu lagi kayak bertarung. Aku pengen deh menunjukkan bahwasanya aku tuh yang terbaik gitu. Cie. Ini berapa ada yang ambis ya. Kamu mungkin punya ambisi atau punya target. Gitu ya. Ya bisa vice versa sih, atau nih beberapa aja yang cocok. Kayak misalnya nih, gue pengen banget nih dihargain. Gue pengen banget ada di posisi yang luar biasa gitu. Gue pengen banget punya ini, punya itu, jabatan gini gitu. Gue pengen nunjukin ke orang-orang kalau ya gue gak bisa disepelein. Ya mungkin kamu mau nunjukin ke dia, ke temanmu, keluargamu, kamu pengen nunjukin ya, aku tuh gak boleh diremehkan, aku bisa kok jadi versi yang terbaik gitu. Ya it's okay lah kalau dampaknya positif ya, tapi jangan sampai ke dampak yang negatif. Jangan hanya karena kita envy atau mungkin karena kita banding-bandingkan hidup kita sama orang. Jangan karena ada rasa iri, dengki, jealous yang membuat kita jadi ya menyombongkan diri ya, entah siapa gitu ya. Oh bisa dia atau kamu atau siapa. Intinya kalau kita mau maju, kita harus motivasinya yang bagus ya. Kayak contohnya kita sebenarnya nggak perlu berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Tapi kita cukuplah bertarung untuk berubah menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Jadi bandingin gitu hidup kamu dengan hidup kamu yang dulu ya. Jadi jangan bandingkan kamu dengan orang lain gitu maksudnya. Lebih kayak ya bandingkan kamu yang sekarang dengan kamu yang dulu. Itu sih sebenarnya yang motivasi atau dampak yang positif. Ya kalau fokusnya positif ya hasilnya positif gitu. Nih, di sini aku lihat apa ya? Ya beberapa kalian mungkin memang mikirin keluarga atau mikirin apa ya? Ada yang berkeluarga kah? Atau pengen berkeluarga atau apa gitu? Cuma nih nggak jelas banget ya orangnya. Atau ada sesuatu yang mengganjal. Bisa tentang orang lain, tentang keluarga, kerjaan, bisa juga tentang ya masih ada koneksi sama masa lalu, entah sama siapa gitu, masih ada koneksinya gitu. So di sini aku lihat ya tetap sih kamu tuh harus mensyukuri semua yang terjadi di hidup kamu, walaupun berat ya, walaupun pedih. Itu sebenarnya udah bagian perjalanan hidupmu, bagian perjalanan spiritualmu ya. Contoh, kamu jadi bisa mengenal dirimu, jadi bisa tahu jati dirimu, jadi bisa tahu apa yang kamu mau, siapa yang kamu tuju gitu. Dan gak usah menyesali semua yang udah terjadi. Terkadang ya kalau kita sulit memiliki sesuatu, sulit memiliki seseorang, ya mungkin itu karena bukan yang terbaik untuk kita, tapi sekedar pembelajaran hidup aja, pengalaman hidup gitu. Dan ya kembali lagi, kita nggak perlu harus membandingkan diri sama yang lain, karena semua orang punya porsi kehidupan masing-masing. Kita pasti bersinar pada waktunya kan. Ada kok waktunya kita itu di atas, tapi kadang bisa di bawah. Habis itu kan kita bisa ke atas lagi. Yang jelas ya, kamu cukup lihat dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dulu. Kalau dirimu yang sekarang udah lebih baik daripada dirimu yang dulu, ya berarti udah ada kemajuan di hidup kamu. Jadi fokus pada diri sendiri. Nah, kamu lihat-lihat, kamu amati dirimu yang sekarang itu sebenarnya udah jauh lebih baik daripada dirimu yang sebelumnya. Itu baru namanya ada kebangkitan jiwa, ada pertumbuhan jiwa juga
gitu. Oke? Ya siap-siap aja untuk kisah cinta yang lebih baik ya. Mana tahu kamu memang bisa bersatu sama dia, entah dianya bisa menjadi lebih baik, kamu bisa jadi lebih baik, menjadi sama-sama menjadi versi yang terbaik. Ya itu kan bisa bersatu. Tapi kalau enggak kan ya lebih baik juga ada untukmu. Oke? Oke. Sini ada orang yang entah dia menanti-nanti kamu, entah dia menunggu kamu, atau dia menunggu waktu yang tepat gitu. Dia menantikan waktu yang pas untuk bisa sama kamu. Ini cinta banget loh dia sama kamu. Baper. Kayak ngerasa ya mikirin kamu aja gitu. Entah siapa di sini yang bikin kesalahan ya. Sebenarnya pengen banget sih kembali gitu. Sebenarnya konflik yang terjadi itu membuat dia bertransformasi, membuat dia akhirnya bisa berubah menjadi lebih baik. Aku ngerasa di sini ada seseorang yang akhirnya ya kayak dia sadar gitu, aku juga salah, aku juga udah menimbang-nimbang gitu. Kayaknya banyak sih hal positif dalam dirimu ya. Aku lihat ada kematian ego di sini ya. Ada kematian ego. Ya siapapun yang punya egoisme yang tinggi, ya akhirnya itu kan gak ada faedahnya ya, egoisme itu. Soalnya di sini cinta berbicara. Apapun tantangannya, rintangannya, ya kita hadapi bersama gitu. Tapi ya di sini aku ngelihat kamu harus bisa ngambil keputusan. Kamu masih ingin hidup di masa lalu atau di masa depan? Ini entah dia atau kamu ya. Ada seseorang sebenarnya ya mau sih maju melangkah ke depan, berkembang di masa depan. Tapi kayak hal yang pernah terjadi itu masih membekas ya. Apalagi kalau ini soal orang lain, faktor lain, apalagi tentang keluarga itu kan hal yang sensitif ya. Apalagi soal uang, soal kerjaan itu kan hal yang sensitif. Jadi kayak ya mungkin butuh waktu, butuh ketenangan dulu untuk berpikir supaya ngambil keputusan yang terbaik. Itu. Cuma aku ngelihat di sini ya mungkin aja memang ada yang menghampiri kamu. Ya. Beberapa kalian yang memang merasa kalau kamu udah melakukan yang terbaik atau kamu memang punya kualitas yang terbaik, ya orang akan nyari kamu, siapapun dia ya, ini akan mencari kamu, kayak ya menawarkan hubungan lagi, entah hubungan cinta, hubungan kerjasama, atau ada peluang lagi yang dikasih buat kamu. Jadi kalau kamu memang punya kualitas baik ya itu kan gak bisa dibohongi. Tuhan aja juga melihat kalau memang kamu punya kualitas yang bagus, ya pasti yang dikasih ke kamu yang bagus gitu. Cuma kamu mau berproses atau enggak, kamu mau enggak diproses. Ya kayak ada aja kan ups and down hidup ini. Kamu bisa enggak mensyukuri saat kamu ada di bawah supaya kamu diangkat ke atas gitu. Kita kalau mensyukuri yang kecil baru bisa dipercayakan yang besar, kayak yang aku katakan tadi. Dan jangan lupakan ya kalau ya hidup ini sebenarnya bukan tentang perlombaan, tapi lebih kayak kamu bertarung untuk mengalahkan ego sendiri gitu ya. Karena setiap manusia punya ego. Kita bisa aja beradu ego dengan seseorang, beradu ego dengan teman, keluarga, beradu ego dengan rekan kerja, tapi ya sebenarnya pemenang yang sejati adalah orang yang mampu mengalahkan egonya sendiri. Jadi ya itu sih. Jadi ada transformasi ya, ada perubahan. Pada akhirnya kamu tahu kita tuh manusia biasa ya. Kita nggak bisa selalu menginginkan, maksudnya kita nggak bisa selalu mendapatkan apa yang kita inginkan ya.
Kadang ada yang memang untuk kita, tapi ada yang memang bukan untuk kita. Tapi ada memang yang semua butuh waktu gitu ya. Mungkin kamu harus diproses dulu gitu. Kamu harus berkembang dulu secara jiwa. Kamu harus bertransformasi dulu. Kamu harus jadi diri sendiri dulu. Terus kamu menerima dirimu, menerima keadaan. Terus kamu udah mengikhlaskan, melepaskan rasa sakit hati. Nah, kalau kamu udah lakukan itu ya, banyak sih berkah-berkah yang akan datang nih buat kamu. Ini kartu terakhirnya kan bagus nih. Kayak, ya kamu mau minta apa akan dikasih. Kalau kamu udah ikhlaskan semuanya, udah melepas energi yang negatif itu semuanya, ya. Tuh. So, ini banyak banget energi tentang perubahan, tentang transformasi. Ya mungkin pada akhirnya kamu akan mengerti. Ternyata yang harus diberesin itu dimulai dari diri kita sendiri. Kayak misalnya tidak membanding-bandingkan diri kita sama orang. Lebih kayak fokus ke perjalanan hidup masing-masing aja. Kayak kamu ikutilah, kamu perhatikan perjalanan hidupmu. Sebenarnya sadar nggak sadar itu semua membawa kebaikan ke kamu. Dan kamu sekarang jauh lebih baik dari kamu yang sebelumnya. Nah, soulmate. Nih, mungkin beberapa kalian akhirnya kamu ya bersatu dengan seseorang. Bersatu dengan cinta sejati. Bisa aja orang itu atau yang siapa gitu ya. Bisa orang yang terkoneksi, bisa juga orang yang lain. Yang jelas ini membawa kehidupan yang baru untuk kamu. Kamu jadi bisa melanjutkan hidup dengan apa adanya. Dan jangan ragu ya ngambil keputusan. Kamu sebenarnya maunya apa? Maunya kemana? Gitu. Cobalah hidup ini dijalani dengan seimbang. Seimbangkan logika dan perasaanmu. Mungkin kadang ya, mungkin karena kamu itu kamu kan punya intelektual yang bagus ya. Ini beberapa Aquarius sebenarnya orangnya smart ya. Tapi cobalah untuk seimbang gitu. Mungkin kamu rasa logikamu itu sesuai dengan intelektualmu. Tapi kadang cinta kan nggak seperti itu. Cinta itu juga harus pakai hati nurani ya. So ya balance aja gitu, seimbangkan. Kadang perlu pakai logika, tapi kadang perlulah pakai perasaan. Supaya apa? Supaya bisa merasakan. Gitu, supaya apa ya? Kita itu nggak membeku dalam rasa sakit gitu. Ya entah apa yang pernah terjadi di hidup kamu kan pasti ada lah rasa sakit yang kamu ingat. Nah, coba lebih kayak pakai juga gitu perasaan kamu supaya kamu nggak terlalu keras sama dirimu sendiri, supaya kamu nggak terlalu keras ke orang lain juga. Ya, karena sebenarnya cinta itu memang butuh perasaan yang lembut ya, perasaan yang benar-benar menyayangi dengan ketulusan tanpa ya kita harus menuntut ini dan itu. Itu sih. So, apapun itu ya, ini kayak banyak pilihan mungkin yang akan hadir di hidup kamu. Kamu tuh harus bisa ngambil keputusan. Kamu sebenarnya mau apa, mau siapa, mau kemana. Jadi jangan ragu ngambil keputusan. Sebenarnya apapun keputusan yang kamu ambil itu yang terbaik. Asalkan kamu pakai perasaan dan logikanya kamu. Jangan hanya pakai logikamu saja sampai mengabaikan perasaanmu. Karena kamu juga berhak bahagia. Kamu berhak mencintai, kamu berhak dicintai. Gitu. Oke? Jadi ini untuk Aquarius ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah!